Shalom, selamat malam, salam jumpa dalam saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Perkenalkan, Yohana Matantu Sara, warga PKLU Mentari Kasih dari GPIB Jemaat Bahtera Kasih Makassar. Pada malam hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Filipi 3 ayat 4 sampai dengan yang 9. Tapi sebelumnya mari kita satu dalam doa. Kami sungguh bersyukur atas kasih dan kebaikan-Mu yang telah memilih kami untuk beroleh anugerah keselamatan-Mu sepanjang hari ini, Bapa. Biarkanlah apa yang telah kami lakukan berkenan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Dan sekarang kami akan membaca firman-Mu. Biarkanlah Roh-Mu yang kudus menuntun kami, memberikan pemahaman, pengetahuan, hikmat, kebijaksanaan kepada kami untuk dapat menjadi pelaku firman yang benar dalam kehidupan beriman percaya kami kepadamu, Bapa. Berfirmanlah Bapa,
kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Sobat PKLU, kita akan membaca firman Tuhan dari Filipi pasalnya yang ke-3 ayat yang ke-4 sampai dengan yang ke-9, yang di dalam Alkitab judulnya mengatakan kebenaran yang sejati. Menyatakan juga, sekalipun aku juga ada alasan untuk mengandalkan hal-hal lahiriah, jika orang lain menyangka dapat mengandalkan hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat, dan tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap kerugian karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena iman kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan iman. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sobat PKLU, kita akan membaca renungan dari Sabda Bina Umat pada malam hari ini, Minggu ke-12 sesudah Pentakosta, hari Jumat tanggal 12 September 2025. Yang dalam Sabda Bina Umat diberi judul Pengenalan akan Yesus adalah keuntungan. Pada ayatnya yang ke-7 menyatakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap kerugian karena Kristus. Sobat PKLU, kebanyakan orang hanya mengarahkan hidupnya pada kesuksesan dan kebenaran duniawi belaka. Mereka mengejar hal itu semua dengan totalitas. Ironisnya, lebih banyak lagi orang yang malah tidak mempunyai tujuan dan arah hidup yang jelas. Mereka seperti tidak sadar, bahkan tidak peduli terhadap itu semua. Kehidupan dijalani begitu saja, sehingga mereka tidak mengarahkan hidupnya pada apa yang kekal dan panggilan surgawi sampai ajal menjemputnya. Bacaan hari ini, jika Paulus ingin membanggakan dirinya, ada banyak hal yang bisa dia banggakan. Lebih daripada orang Yahudi lainnya. Namun sejak Paulus dijumpai oleh Yesus dalam perjalanan ke Damsyik, ia dirubah oleh Tuhan menjadi pemberita Injil yang gigih. Tujuan Paulus sebelum diubah oleh Tuhan Yesus adalah mencari ketenaran dan kebanggaan diri sebagai pembela kebenaran dalam keyakinan sebelumnya, sehingga ia rela dan tega menganiaya, bahkan membunuh pengikut Kristus. Dalam perjumpaan dengan Yesus, Paulus kemudian rela menanggalkan segala masa lalunya yang gemilang, lalu mengarahkan pandangan secara total untuk mengenal Yesus.
Totalitas tersebut mengerahkan seluruh jiwa dan raganya agar ia menjadi sama seperti Kristus, serta meraih mahkota kemenangan di dalam Allah. Ia bersungguh-sungguh dan bekerja keras serta penuh keberanian untuk mengejarnya. Ia berserah penuh kepada Tuhan agar memampukannya. Tentu saja ini tidak mudah karena nyawa adalah taruhannya. Apa yang dapat kita pelajari dari kehidupan dan kerelaan Paulus? Yaitu dia telah menanggalkan kehidupan lama. Sekarang dia bekerja keras untuk hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan. Karenanya dia memperjuangkan, bahkan dia rela menderita karena nama Yesus. Bagaimana dengan kita? Amin. Sobat PKLU, mari kita menutup perjumpaan kita ini dengan berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, ajarkan kami untuk mengusahakan kehidupan yang berkenan kepadamu sehari-hari. Ajarkan kami berjuang untuk memelihara kehidupan kekal yang dianugerahkan kepada orang yang percaya, agar kami dapat meneladani karakter Kristus dalam kehidupan kami sehati, sejiwa, seperasaan, dan selalu peduli pada sesama yang sakit, miskin, terlantar, dan sebagainya. Mampukan kami menjadi saluran berkat-Mu Bapa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, pada kesempatan ini kami berdoa bagi Dewan PKLU yang akan menyelenggarakan hari ulang tahun PKLU pada bulan Oktober ini di Bali. Biarkanlah Tuhan memberkati bersama dengan panitia yang melakukan kegiatan itu ya Tuhan, agar apa yang mereka rancangkan dan rencanakan, biarkanlah semua jadi dengan seturut dengan rencanamu. Dan kami berdoa bagi para sahabat PKLU yang akan datang ke Bali. Biarkanlah Tuhan memberkati kami semua, memberikan kesehatan, kekuatan jasmani rohani kepada kami, agar kami mampu berinteraksi dalam perjumpaan ini dengan baik dan benar untuk hormat kemuliaan bagi namamu. Kami berdoa juga bagi Majelis Sinode yang akan melangsungkan persidangan Sinode Raya di Makassar pada bulan Oktober juga ya Bapa. Biarkanlah Tuhan memberkati juga panitia yang sudah dipersiapkan, agar mereka dapat bekerja dengan baik dan benar, dengan jujur dan tulus, agar peserta-peserta, utusan-utusan dari berbagai mupel di seluruh Indonesia ini ya Tuhan, dapat mengikuti PSR itu dengan baik dan benar, dan dapat memilih pemimpin yang benar-benar takut dan memiliki karakter Kristus,
dan dapat melakukan pelayanan dengan sempurna kepada warga GPIB. Bapa kami, terima kasih sudah menyertai aktivitas kami hari ini. Harapan semua itu dapat menjadi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Ampunkan salah dosa kami Bapa. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Sobat PKLU, kita sudah membaca firman Tuhan bersama dengan Sabda Bina Umat. Biarkanlah semua itu menjadi pedoman dalam kehidupan kita, agar kita layak mengikuti karakter Kristus dalam kehidupan kita setiap hari. Mampukan kami ya Bapa. Terima kasih, salam sehat, selamat, tetap semangat PKLU. Pelayanan segar dan hijau dan berbuah terus. Dirgahayu Hut Pelkat PA. Amin. Tuhan memberkati kita sepanjang malam ini dan membangunkan kita besok pagi dengan penuh keberkatan. Terima kasih.